Hai sahabat-sahabatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan saya teman-teman dimanapun saat ini tetap dalam kondisi yang sehat, bahkan sukses dalam mengerjakan apapun. Teman-teman, saat ini saya akan kembali mereview video daripada Pak Chandra ya. Ada videonya kemarin diupload, yaitu VTube jualan figur aparat ya. Tetapi sebelum itu teman-teman, saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah video Anda, sehingga saya tetap semangat memberikan informasi-informasi. Dan jika itu bermanfaat, Anda bisa membagikan kepada teman-teman, baik itu teman-teman VTuber yang lagi mungkin belajar atau yang lagi mungkin membuat perbandingan tentang informasi-informasi seputar VTube. Oke, baik teman-teman, kita lihat videonya Pak Chandra ya. Kalau teman-teman yang melihat videonya, saya sudah menyampaikan pada video saya yang lalu bahwa ini bukan terakhir kalinya mereview tentang VTube. Kenapa? Karena VTube itu ketika dia membahas VTube, dia sedang menaikkan viewer dan analistik di channelnya dia. Nah, maka tidak heran dia selalu berkali-kali mereview VTube, walaupun dalam video-videonya yang lain dia mengatakan bahwa ini sekali lagi. Bahkan video terakhirnya dia mengatakan bahwa dia akan ke kantor VTube dan ketemu dengan CEO VTube ya. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada teman-teman ya. Dan langsung saja kita membahas ya tentang videonya Pak Chandra ini. Iya. Dia menyampaikan bahwa ada satu fenomena yang kurang sehat yang ada di VTube. Apa itu teman-teman? Katanya dia bilang kalau Anda melihat foto-foto aparat atau tokoh-tokoh, public figure yang ada di media sosial tentang penghargaan ya teman-teman, menurut dia bahwa itu adalah rekayasa ya. Jadi katanya kalau di permainan Ponzi seperti ini itu sudah biasa ya zaman dulu. Ponzi itu dipopulerkan oleh Charles Ponzi pada awal tahun 1920-an ya. Jadi dia memulai aktivitasnya dengan menawarkan investasi dengan keuntungan 50% ya, dan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa skema Ponzi ini seorang menawarkan satu investasi dengan iming-imingan yang sangat tinggi dalam waktu singkat ya. Dan biasanya kalau skema Ponzi teman-teman itu usianya sangat singkat, paling lama 2 tahunan ya. Memang VTube ini belum sampai setahun, tetapi sampai sekarang belum ada yang dirugikan ya. Bahkan sekarang membernya itu sudah 10-an juta lebih ya. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa apa yang disebutkan oleh Pak Chandra tentang skema Ponzi ya, seperti yang juga dilakukan oleh Charles Ponzi, tidak seperti yang terjadi di VTube ya. Sebab VTube ini bukan menjanjikan keuntungan 50% kemudian dalam waktu singkat ya. Kalau di yang dilakukan oleh Charles Ponzi itu dalam waktu 45 hari ya, dia menawarkan keuntungan 50%. Jadi kalau kita melihat logikanya, usaha apa yang bisa kita menjanjikan keuntungan 50% dalam waktu yang singkat, sangat singkat, bahkan hitungan hari ya. Nah, kalau di VTube Anda mengatakan bahwa VTube ini Ponzi, itu sudah salah. Karena VTube sendiri untuk mendapatkan viewpoint ya, itu butuh proses. Bahkan kalau kita sudah ada di anggaplah Anda masuk fast track bintang 2, artinya 100 viewpoint, Anda harus melakukan penukaran selama 4 kali
Jadi kalau misalnya yang dikatakan oleh Pak Chandra bahwa VTube itu adalah ponzi, saya melihat bahwa tidak seperti itu, teman-teman. Karena VTube sendiri tidak menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Sebab VTube ini adalah murni aplikasi. Kemudian kenapa ada orang misalnya melakukan pembelian di dalam itu karena murni ingin mempercepat daripada usahanya atau profitnya, ya. Kalau misalnya Anda membeli paket bintang 2 yang dikumpulkan oleh orang-orang yang menjual viewpointnya begitu lama, maka kalau Anda di bintang 2 harus melewati proses lagi. Masih ada 4 kali penukaran untuk mendapatkan hasil. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra bahwa VTube itu adalah skema ponzi, salah, ya, salah total. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasannya bahwa kalau Anda melihat foto-foto aparat, ya, TNI, Polri, kemudian figuran atau tokoh-tokoh masyarakat, nah, menurut Pak Chandra bahwa itu adalah rekayasa, ya. Menurut dia bahwa itu adalah rekayasa orang-orang VTuber atau leader-leader, ya, kurang lebih seperti itu, untuk menaikkan pamor atau social validation, di mana VTube ini semakin diperkenalkan ke orang dengan mengatakan bahwa lo ini lihat ada TNI, ada polisi, ada tokoh-tokoh masyarakat yang masuk, ya, dengan menggunakan foto-foto mereka, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra itu salah. Karena di VTube sendiri, kalau kita sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang bronze, silver, atau peringkat-peringkat lainnya yang lebih tinggi, itu keluar atau ada pemberitahuan di aplikasi VTube. Jadi kalau misalnya saya memenuhi kualifikasi sebagai seorang silver, maka di aplikasi ada tulisan silver. Kemudian kalau kita sudah memenuhi kualifikasi itu, maka dibuatkan sertifikat oleh leader-leader kita yang akan diminta data-datanya, ya, pekerjaannya, kemudian kota mana, kemudian namanya, ya, nama lengkapnya. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Chandra itu rekayasa, itu sudah salah, ya. Di VTube leader-leader tidak akan pernah memberikan informasi atau sertifikat rekayasa, teman-teman. Sebab itu bukan tujuan kita, ya. Kita bukan orang-orang yang berspekulasi, tetapi saya tidak ngerti kalau orang yang biasanya menyampaikan itu mungkin itu pelakunya. Tapi saya tidak menuduh juga, ya. Tetapi kalau misalnya toh ada orang di luar sana yang ingin menjatuhkan VTube dengan membuat sertifikat yang palsu, itu bisa saja, ya. Perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi saya menegaskan bahwa dari member VTube sendiri tidak pernah mengeluarkan sertifikat yang palsu. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar punya posisi silver atau yang lainnya, itu betul-betul itu yang dikeluarkan sertifikatnya, ya. Tapi kalau misalnya di luar sana ada orang yang membuat atau merekayasa, ya kita tidak tahu, ya. Karena kita tahu bahwa VTube itu banyak sekali orang yang tidak suka, ya. Banyak hater-hater di luar sana yang juga sering membuat foto-foto yang kurang wajar, misalnya menggunakan foto-foto binatang atau orang-orang yang tidak sepantasnya. Nah, ya kalau itu mungkin dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak suka dengan VTube, ya. Jadi di VTube ini banyak sekali terjadi pro dan kontra. Bisa saja orang membuat rekayasa tentang foto-foto itu, ya, dengan yang tadi saya sampaikan, dengan foto-foto binatang atau foto-foto orang gila, ada, ya. Itu yang dilakukan oleh haters VTube. Tetapi kalau kita dari VTube sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra, proses pembuatan sertifikat itu seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, bahwa kalau dia sampaikan itu hanya rekayasa, itu salah, ya. Bahwa sekali lagi bahwa Pak Chandra selalu memberikan informasi yang tidak berdasar,
Ya oke lah, mungkin ada seperti itu yang disampaikan bahwa sudah kebiasaan dari orang-orang yang melakukan skema ponzi, ya. Tetapi ingat bahwa tidak semua yang ada atau perusahaan itu skema ponzi. Perlu kita pelajari baik-baik, kita perlu teliti baik-baik, apalagi langsung mengecap, ya. Jadi saran saya buat teman-teman di luar sana, Pak Chandra merasa bahwa dia paling pintar, ya. Terbukti di videonya yang terbaru, ya, kemarin dia mengatakan bahwa coy, jangan di kampung terus, ya. Itu pada videonya. Nah ini dia menyampaikan teman-teman bahwa katanya orang yang membangga-banggakan TNI, Polri, bahwa yang masuk VTube ini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya dia bilang, cobalah deh jangan mainannya di kampung terus, ya, mainnya ke kota gitu, ya. Belajar undang-undang yang benar, ya. Jangan cuma di lingkungan kubangan sampah, money game, ponzi, kubangan sampah, permainan bebek-bebek dungu. Jadi tidak berubah teman-teman. Jadi dia tetap pendiriannya dia bahwa VTube itu adalah money game ponzi, ya, dan mengatakan kepada, ya, kurang lebih bukanlah, pokoknya 10 juta di atas member, bahwa kita tuh main di skema ponzi, ngomongnya begitu teman-teman. Jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tentang sertifikat itu tidak benar teman-teman. Bahwa yang sertifikat yang dibuat itu benar-benar real, orangnya ada, dan dia katakan coba aja cek, ya, diperlihatkan beberapa link untuk link resmi oleh kepolisian. Cuma pertanyaan saya gini, kalau memang kamu tidak yakin, ya Pak Chandra ini, kalau memang kamu tidak yakin, kamu aja yang cek nama-namanya langsung. Kamu aja yang ikuti langsung nama-namanya, pegawai negeri itu, tokoh masyarakat itu, TNI itu, polisi itu, ya. Kemudian tunjukkan ke masyarakat bahwa ini yang dilakukan oleh VTuber atau leader-leader ini palsu, ya. Jadi kalau memang Anda ngotot, ya kamu yang tunjukkan. Kenapa suruh orang untuk menunjukkan lagi? Kan dia paling lantang, yang paling lantang untuk menganggap bahwa VTube ini adalah money game ponzi. Jadi dia yang harus menunjukkan. Jadi gitu teman-teman. Tapi kan faktanya sampai sekarang belum ada, ya, terjadi. Dia hanya ngomong-ngomong kosong. Bahkan dalam video-videonya dia hanya menggunakan kemungkinan, seperti juga yang saya bahas pada video saya, bahwa semua yang disampaikan Pak Chandra tentang VTube itu adalah nol, asal bunyi, ya. Jadi teman-teman di luar sana yang melihat video ini kemudian pernah melihat video Pak Chandra, gunakan perbandingan, gunakan logika, ya. Coba pelajari VTube, kemudian Anda berkomentar, iya kan? Jadi kalau Anda belum join di VTube kemudian berkomentar tidak tahu VTube, ya sama juga, asal bunyi. Makanya member-member yang ada di VTube sudah bisa melihat sendiri lah, ya. Kalau toh ada yang tidak berhasil, VTube tetap platform bagus. Tetapi kenapa orang tidak berhasil? Ya karena dia berhenti, ya. Sama saja di mana-mana, usaha manapun kita. Kalau juga kita YouTuber, YouTube, platform YouTube itu bagus, tapi kenapa kita tidak berhasil? Karena kita yang berhenti. Jadi sama teman-teman, ya. Apa yang saya sampaikan, semoga video ini menjadi referensi buat Anda semua dan bermanfaat. Dan harapan saya tetap teman-teman semangat dalam mengerjakan apapun itu. Sukses.